Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, Ibu Dr. Insinyur Vina Sarifina MM dengan NIDN 0002106503. Saya juga yang bernama Samuel Dipia Tumengor dari program studi pendidikan fisika dengan NIM 13026250006. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek UAS dengan mata kuliah landasan pendidikan, dan juga saya mempunyai topik pembahasan yaitu komponen-komponen pendidikan. Adapun subtopik pembahasan yaitu definisi komponen-komponen pendidikan dan unsur-unsur yang membentuknya serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komponen pendidikan. Yang pertama, di sini saya ada ringkasan materi, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar komponen-komponen pendidikan dan peran masing-masing unsur dalam proses belajar. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur yang membentuk pendidikan seperti peserta didik, pendidik, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, dan lingkungan. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komponen pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan contoh penerapan komponen-komponen pendidikan dalam situasi belajar yang nyata. 5. Mengevaluasi kualitas proses pendidikan berdasarkan kelengkapan dan keterpaduan setiap komponennya. Di sini saya ada learning outcome. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi komponen-komponen pendidikan serta memahami fungsi dasar dari setiap komponen dalam sistem pendidikan. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk pendidikan dan menjelaskan peran masing-masing unsur dalam menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar komponen pendidikan dan memahami bagaimana keterkaitan tersebut memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. 4. Peserta didik mampu menilai efektivitas komponen-komponen pendidikan dalam proses pembelajaran dan mengetahui ciri-ciri komponen yang bekerja secara optimal. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komponen pendidikan serta dampak terhadap kualitas dan belajar si peserta didik. Nah, di sini ada studi kasus daripada topik saya yaitu komponen-komponen pendidikan dengan judul membentuk karakter hijau melalui pendidikan karakter dan budaya. Melainkan tumbuh dari interaksi sehari-hari anak dengan lingkungan hidupnya, dipandu oleh pendidikan yang tepat dan budaya yang mengakar. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Anak dan Lingkungan, Membentuk Karakter Hijau Melalui Pendidikan dan Budaya, karya Bambang. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang dari studi kasus saya, yaitu perubahan paradigma pendidikan di Indonesia, khususnya melalui implementasi kurikulum Merdeka, menempatkan evaluasi belajar dan penilaian pendidikan sebagai proses utama yang untuk mengukur keberhasilan dan mendorong perbaikan proses pembelajaran. Paradigma baru ini menuntut satuan pendidikan dan guru beralih fokus dari penilaian sumatif atau penentuan hasil akhir menuju penguatan penilaian formatif yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagai umpan balik kemajuan siswa. Video webinar Kemendikbud ini yang menjadi fokus utama studi kasus ini berjudul Seri Webinar IKM, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik, berfungsi sebagai sumber rujukan kebijakan yang esensial, namun implementasi konsep ideal tersebut di lapangan seringkali menghadapi tantangan baik dari segi penyusunan instrumen, konsistensi penerapan prinsip-prinsip penilaian atau validitas, objektivitas, maupun adaptasi pola pikir pendidik. Oleh karena itu, studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesenjangan antara kebijakan penilaian yang disosialisasikan dalam video tersebut dengan praktik nyata di sekolah, demi mengidentifikasi strategi efektif untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penilaian hasil belajar peserta didik. Di sini saya mempunyai beberapa teori pendukung, yaitu yang pertama, definisi komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan ini merupakan bagian pokok yang menyusun keseluruhan proses pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam membentuk proses pendidikan yang terarah. Komponen tersebut mencakup tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, metode pembelajaran, media, lingkungan, serta evaluasi. Komponen-komponen ini membantu pendidik berjalan secara terstruktur sehingga setiap proses yang terjadi di dalamnya dapat dikontrol dan diarahkan dan dievaluasi. Dalam praktiknya, komponen pendidikan ini bersifat fleksibel
dan berkembang mengikuti kebutuhan pembelajaran modern. Perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan karakteristik peserta didik membuat komponen pendidikan harus menyesuaikan agar tetap relevan. Kemudian tidak hanya berfungsi sebagai penyusun struktur pendidik yang juga sebagai penentu arah kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada teori pendukung yang kedua, yaitu unsur-unsur yang membentuk pendidikan. Nah, unsur pendidikan mencakup peserta didik sebagai pusat pembelajaran pendidik, sebagai pengelola pembelajaran, tujuan pendidik sebagai arah, serta bahan ajar, metode, media, dan lingkungan, serta evaluasi sebagai pendukung utama. Unsur ini harus bekerja bekerja secara terpadu agar proses pembelajaran berlancar dengan efektif. Jika salah satu unsur tidak optimal, misalnya media tidak memadai atau metode tidak sesuai, maka hasil belajar akan menurun. Setiap unsur ini akan seperti saling menguatkan dan tidak seperti memisahkan dari proses pembelajaran. Unsur ini juga berfungsi memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dapat dipahami peserta didik secara maksimal. Selanjutnya, ada teori pendukung yang ketiga, yaitu hubungan antar komponen dalam mencapai tujuan pendidikan. Hubungan antar komponen pendidikan bersifat saling ketergantungan. Kurikulum ini mengarahkan bagaimana proses belajar, metode mengatur bagaimana pembelajaran yang disampaikan. Media memperkuat pemahaman dan evaluasi memantau pencapaian tujuan. Jika hubungan antar komponen berjalan, maka harmonis tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Selanjutnya, guru sebagai pengelola pembelajaran juga berperan menghubungkan komponen-komponen tersebut sehingga tercipta proses belajar yang terencana ketika kurikulum jelas, metode tepat, dan media relevan, maka peserta didik ini lebih mudah memahami materi. Hubungan antar komponen juga menentukan apakah proses belajar mampu menumbuhkan pemikiran kritis, pemahaman konsep, serta keterampilan siswa. Selanjutnya, ada teori pendukung yang keempat, yaitu efektivitas komponen pendidikan dalam proses pembelajaran. Efektivitas komponen pendidikan ini ditentukan oleh bagaimana komponen tersebut digunakan dan diintegrasikan dalam proses belajar. Komponen yang bersifat mampu meningkatkan partisipasi peserta didik, memperjelas materi, serta mempermudah guru dalam mengelola kelas. Media pembelajaran yang tepat, metode yang sesuai, serta evaluasi yang terstruktur dapat memaksimalkan hasil belajar. Efektivitas ini juga terlihat dari bagaimana peserta didik merespon proses pembelajaran. Ketika komponen bekerja optimal, siswa lebih aktif, lebih memahami konsep, dan lebih mampu menerapkan pengetahuan. Efektivitas yang tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi teman-teman juga dari kualitas proses yang terjadi selama pembelajaran. Selanjutnya, ada teori pendukung yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komponen pendidikan. Nah, efektivitas komponen pendidikan ini dipengaruhi oleh kompetensi guru, kesiapan belajar siswa, dukungan sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, lingkungan belajar yang kondusif juga mendorong meningkatnya fokus dan motivasi peserta didik. Kebijakan sekolah, dukungan serta orang tua, akses teknologi yang turut berpengaruh terhadap fungsi daripada komponen pendidikan. Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka komponen pendidikan tidak dapat bekerja secara maksimal. Namun, jika faktor pendukung kuat, maka seluruh komponen dapat berjalan dengan harmonis dan meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya, ada input masalah dari studi kasus saya, yaitu yang pertama, bagaimana guru di sekolah menengah A menggunakan hasil penilaian. Nah, formatif yang dalam dilakukan kurikulum Merdeka untuk secara langsung menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan apakah proses feedback konsisten di semua mata pelajaran. Yang kedua, seberapa efektifkah instrumen penilaian sumatif yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran IPA di sekolah B mampu mengukur host peserta didik sesuai dengan prinsip evaluasi pendidikan. 3. Bagaimana sekolah C itu mengkomunikasikan hasil penilaian kepada orang tua dan peserta didik, dan sejauh mana data penilaian tersebut benar-benar menjadi
dasar untuk merancang program intervensi atau pengayaan. Selanjutnya, ada proses penyelesaian pertama teman-teman untuk bagaimana mengatasi masalah proses feedback konsistensi dan memastikan konsistensi dapat penerapan penilaian formatif sebagai kurikulum merdeka. Sekolah ini harus memberlakukan standarisasi mekanisme feedback yang mewajibkan guru untuk beralih dari sekedar pemberian skor menjadi umpan balik yang konstruktif dan actionable. Solusi ini juga teman-teman melibatkan bagaimana pelatihan intensif bagi semua guru tentang bagaimana menggunakan model feedback terstruktur seperti 2-star and WIS atau 3-2-1 feedback. Secara berfokus pada proses dan perbaikan, bukan hanya hasil akhir. Selain itu, perlu kita dibentuk sistem peer observation atau outback feedback internal secara berkala untuk memantau dan menjamin bahwa kualitas secara berkuantitas umpan balik yang diberikan guru sudah efektif dan seragam di seluruh mata pelajaran. Nah, di sini ada proses penyelesaian masalah yang kedua, yaitu masalah mengukur host yang mengindikasikan instrumen penilaian sumatif didominasikan oleh level kognitif rendah atau LOS yang harus diselesaikan melalui penguatan kompetensi penyusun soal host. Solusi ini berfokus pada pembentukan tim item review panel yang terdiri dari guru-guru senior untuk meninjau bahwa memvalidasikan setiap butir soal sebelum diujikan. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan setidaknya 40-60% soal sumatif untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi atau analisis, evaluasi, dan mencipta sesuai taksonomi Bloom yang direvisi serta menyediakan benchmarking atau perbandingan dengan bank soal standar misalnya soal PISA atau AKM untuk meningkatkan bahwa kualitas instrumen secara berkelanjutan. Nah, proses penyelesaian yang ketiga ada untuk mengatasi keluhan tentang mengkomunikasikan hasil penilaian yang kurang bermakna bagi orang tua dari siswa. Solusinya ini yang diusulkan adalah penggunaan deskripsi naratif yang actionable dan transparan. Juga sekolah ini harus mewajibkan guru untuk menggunakan template deskripsi yang spesifik yang memuat satu atau dua variabel keunggulan yang nyata yang dicapai oleh siswa dalam satu area pengembangan prioritas yang didukung oleh data observasi autentik, bukan sekedar kata sifat umum. Data deskriptif ini yang jelas ini kembali wajib menjadi bahan utama dalam pertemuan konsultasi wali kelas dengan orang tua, sehingga hasil penilaian benar-benar berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk merancang program intervensi atau pengayaan yang terarah dan individual. Di sini ada output masalah. Masalah utamanya itu muncul dari proses feedback konsisten adalah kualitas pengajaran yang kurang adaptif karena guru belum secara konsisten menyelesaikan metode pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diterima. Akibatnya, siswa berkurang mendapatkan bimbingan yang tepat, waktu dan relevan untuk memperbaiki pemahaman atau keterampilan mereka. Selain itu, perbedaan kualitas feedback antar mata pelajaran menyebabkan ketidakseimbangan dalam pencapaian kompetensi siswa di berbagai bidang studi. Dari segi penilaian, ketidakmampuan instrumen mengukur host berdampak pada evaluasi hasil belajar yang cenderung hanya menilai hafalan yang pemahaman tingkat rendah LOS. Hal ini juga menyebabkan bahwa pemberian kurang mendorong pengembangan keterampilan yang berpikir kritis dan analitis siswa. Selain itu, kurangnya tantangan dalam soal-soal penilaian membuat siswa kurang siap menghadapi ujian atau situasi pembelajaran yang lebih kompleks di masa depan. Kurangnya mengkomunikasikan hasil penilaian secara transparan dan bermakna menyebabkan bahwa orang tua dan siswa merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kemajuan belajar. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam merancang program intervensi atau pengayaan yang tepat sasaran karena data penilaian ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Lebih jauh, keterbatasan transparansi ini mengurangi keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran anak secara efektif. Feedback yang pertama yaitu terkait proses feedback konsistensi. Sebaiknya sekolah ini dan guru secara rutin melakukan pelatihan dan monitoring agar mekanisme feedback dapat diterapkan secara konsisten di semua mata pelajaran. Selain itu, seharusnya guru ini tidak hanya memberikan skor, tetapi juga umpan balik yang jelas yang dapat membangun agar mahasiswa bisa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Penguatan ini dikolaborasikan antar guru melalui peer review juga sangat disarankan untuk menjaga kualitas dan keseragaman proses feedback. Yang kedua, ada feedback dalam mengukur host. Sebaiknya guru lebih intensif
mengembangkan kemampuan dalam menyusun soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreasi. Sekolah harusnya menyediakan pelatihan dan fasilitas tim review soal agar instrumen penilaian sumatif tidak hanya mengukur hafalan, tetapi benar-benar mendorong kemampuan berpikir secara kritis. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih menantang dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pada abad 21. Feedback yang ketiga, untuk mengkomunikasikan hasil penilaian. Sebaiknya sekolah menggunakan format deskripsi yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh orang tua maupun siswa, sehingga informasi kemajuan belajar menjadi lebih bermakna, teman-teman. Guru seharusnya aktif melibatkan orang tua dalam pertemuan berkala dengan penjelasan yang transparan, serta mengaitkan data penilaian dengan rencana intervensi atau pengayaan yang konkret. Dengan pendekatan ini, peran orang tua dalam mendukung proses belajar anak dapat meningkatkan secara signifikan. Jadi teman-teman, di sini saya mempunyai kesimpulan, yaitu berdasarkan studi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana setiap komponen-komponen bekerja sama. Komponen ini peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, dan media lingkungan, dan evaluasi tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Karena satu komponen yang bermasalah mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan. Dalam kasus kekerasan di sekolah, terlihat jelas bahwa lingkungan belajar yang tidak aman membuat siswa sulit berfokus, guru kesulitan mengajar, dan tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas komponen pendidikan akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang termasuk keamanan sekolah, dukungan orang tua, dan pengawasan dari pihak sekolah. Oleh sebab itu, teman-teman, seluruh komponen pendidikan ini perlu diperkuat dan dikelola dengan baik agar proses belajar dapat berjalan nyaman, terarah, dan memberikan hasil yang optimal bagi peserta didik. Selanjutnya, ada beberapa daftar pustaka dari teori pendukung saya tadi ya, teman-teman, yang berjumlah 15 jurnal. Demikianlah tugas proyek UAS saya mengenai komponen-komponen pendidikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana setiap komponen saling berperan dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Insinyur Firina Serepina, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan video ini. Saya minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kata saya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.